Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang masih melanjutkan Fisika kelas 12, masih bab 1. Video kali ini Pak Anang mau membahas tentang hukum 2 Kirchhoff. Nah, pada bahasan yang sebelumnya Pak Anang sudah bahas tentang hukum pertama atau hukum 1 Kirchhoff, yang mana intinya kalau hukum 1 Kirchhoff itu adalah jumlah arus yang masuk percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar percabangan, sehingga rumusnya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, itu hukum 1 Kirchhoff. Sekarang hukum 2 Kirchhoff ini nanti akan Pak Anang sampaikan dalam 2 video. Yang pertama adalah yang sekarang ini untuk 1 loop, ya, untuk 1 loop. Karena memang di sini nanti pada rangkaian tertutup, ya. Nanti yang kedua untuk 2 loop, ya, 2 loop. Nah, baik anak-anak. Kirchhoff itu pada hukum kedua itu menyatakan dengan pernyataan seperti ini. Jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Nah, yang perlu saya garis bawahi pertama jumlah. Jumlah nanti dalam rumus dikatakan pakai sigma, ya. Kemudian perubahan tegangan. Tegangan itu anak-anak, tegangan itu kan bisa E sumber tegangan, bisa juga dari IR, ya, karena memang V sama dengan IR berdasarkan hukum Ohm. Maka dari pernyataan ini dibuatlah persamaan bahwa sigma E, ya, ini GGL, ya, GGL gaya gerak listrik, ditambah sigma IR, ya, ini berdasarkan hukum Ohm, ya. Sigma IR, ya, sama dengan 0. Nah, sekarang nanti di dalam mengerjakan soal ini dipindah ke sini, ya, ke sebelah kanan, jadinya sigma E sama dengan min sigma IR. Ingat di sini ada min, ya, jangan sampai lupa, ya, minnya. Nah, anak-anak, yang dimaksudkan rangkaian tertutup itu seperti ini. Ini ada saya buat rangkaian tertutup ini, ya, dari A, kemudian B, ya, kemudian D, kemudian C, ya. Soalnya memang begini, ya, mestinya A, B, C, D, tapi ini dibalik, tidak apa-apa, ya. Ini rangkaian tertutup, ya, rangkaian tertutup. Nah, kemudian pada rangkaian tertutup ini, ya, ini kan ada RR, makanya di situ nanti pakai IR. Nah, kalau arus yang mengalir dikalikan R, yaitu sama dengan tegangan, ya. Kemudian di sini ada sumber tegangan E. Nah, itu dijumlah total sama dengan 0. Nah, anak-anak, kembali ke sini, ada ketentuan untuk hukum 2 Kirchhoff, karena jumlah ini ada ketentuannya. Kapan kemudian positif, kapan negatif. Karena sigma itu nanti itu bisa penjumlahan, bisa pengurangan, ya. Lihat kondisi sumber tegangannya. Ada 6 ketentuan. Yang ini harus dihafal, ya, anak-anak. Yang pertama, kalau nanti menjumlahkannya atau loopnya, istilahnya begitu, ya. Loopnya nanti di contoh ada loopnya ini menjumpai GGL yang positif, maka E-nya positif. Kalau loopnya ini menjumpai GGL yang negatif, ya, kutub negatifnya, maka E-nya negatif. Kemudian yang ketiga, kalau loopnya, ini loopnya, melengkung ini loopnya, ya, loopnya menjumlahkannya, loopnya ini adalah searah dengan arus, I-nya positif. Kalau loopnya ini berlawanan arah dengan arusnya negatif. Semua R positif. Kemudian seandainya disuruh mencari tegangan jepit VAB, tegangan jepit, ya, tegangan 2 titik, VAB itu rumusnya sigma E, sigma dari GGL, jumlah dari GGL, ditambah sigma IR, ya, yang ada di antara AB tadi. Oke, anak-anak, saya berikan contoh soal, nanti saya akan buatkan 3 soal, ya, biar nanti lebih memahami, ya. Karena memang kalau dulu, ya, tahun-tahun yang lalu itu soalnya kan sedikit, ya. Ya, itu banyak yang menyampaikan bahwa soalnya kurang, Pak. Makanya kemudian pada video kali ini nanti soalnya agak banyak, ya. Saya upayakan.
Yang pertama adalah nomor 17 ya, halaman 48 pilihan ganda ya. Saya bacakan anak-anak. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Beda potensial antara titik B dan A. Beda potensial itu tegangan jepit ya. Antara B dan D, maaf ya. Beda potensial antara B dan D. Nah, bukan B dan A ya. B dan D. Nah, lihat di sini antara B dan D. Kalau mencari beda potensial itu adalah V sama dengan IR, berarti kita harus tahu I-nya dulu. Jadi walaupun pertanyaannya adalah beda potensial V, tapi yang pertama kali kita cari adalah I, ya. I-nya dulu kita cari. Nah, untuk mencari I pakai rumus ini, sigma E sama dengan min sigma IR. Ini hukum 2 Kirchhoff. Oke, baik, sekarang coba sebelumnya kita menentukan loopnya dulu. Anak-anak, menentukan loop itu harus diupayakan searah dengan arusnya. Kenapa? Agar nanti arusnya positif. Nah, sekarang caranya begini. Ya, boleh sembarang, tapi yang lebih baik tidak sembarang ya. Ada caranya. Lihat ini. Ini kan positif, ini negatif anak-anak ya. Yang panjang positif, yang pendek negatif. Arus keluar dari yang positif, arusnya keluar ke sana. Arusnya keluar ke sana. Nah, ini kebetulan ini juga negatif positif, arusnya keluar ke sana. Jadi keduanya itu arusnya searah dengan jarum jam arusnya. Ini searah dengan jarum jam, ini juga searah dengan jarum jam. Kalau sudah sama begitu, nggak repot-repot, disesuaikan dengan arah arusnya. Nah, sehingga loopnya itu akan kita buatkan gini. Nah, ini loopnya. Nah, berputar demikian. Ini adalah loopnya. Nah, kalau loopnya seperti ini, sesuai dengan arah arusnya, maka baru kita kerjakan sigma E sama dengan min sigma IR. Nah, E-nya kita lihat, kalau seperti ini, seret ke sini kan kena min dulu. Nah, itu maksudnya ini. Loopnya menjumpai min, maka ini min. Nah, jadi akhirnya ini 4,5 itu adalah min, karena loopnya menjumpai minnya 4,5. Nah, jadi di sini langsung tidak ada E1, E2, langsung angka aja. Jadi min kemudian 4,5. Nah, ini E. Kemudian loopnya berjalan lagi, seret ini ya, seret. Nah, min lagi. Nah, min 1,5. Sama dengan, ingat di sini ada min. Ada min, caranya I dalam kurung. Nah, itu ya. Karena R-nya semua positif. Ya, jadi kita tinggal ngitung aja R-nya 4 ohm positif semuanya. Terus R-nya lagi 6 ohm positif semuanya. R lagi 2 ohm plus 2. Udah begini ya. Nah, sehingga ini adalah min 4,5, min 1,5 adalah min 6. Nah, di sini min I ya, min I 4 ditambah 6 10 tambah 2 12. Kalikan 12. Min dicorek anak-anak ya. Ini corek, ini sama ini habis dicorek, min-minnya dicorek ya. Minnya kurang panjang. Ya, minnya. Nah, ini I. Minnya dihilangkan sehingga akhirnya I-nya tinggal 6 bagi 12 ya. 6 dibagi 2 12 sama dengan setengah ampere. Nah, kalau mencari V-nya berapa VBD ya. VBD rumus aslinya ini anak-anak. Rumus aslinya sigma E ditambah sigma IR. Tapi kita lihat BD di sini tidak ada apa namanya GGL-nya. Kalau nggak ada GGL-nya, maka ini nggak usah dihitung. Kalau nggak ada ya. Jadi ya langsung sama dengan ini 0 ditambah lah IR-nya berapa yang dilewati? Cuma si 1 R-nya ya. Ya langsung I-nya tadi berapa? Setengah ya. R-nya adalah 6. Nah, jadi akhirnya setengah dikalikan 6 sama dengan 3 volt. Nah, 3 volt.
Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Saya ambilkan dari buku Sakuvindo ya, yang terbaru tahun 2022 pada halaman 34 ya. Soal latihan 1.15. Saya bacakan dulu. Pada rangkaian tertutup di bawah ini, E1 3 volt, E2 6 volt, dan E3 15 volt. Sedangkan hambatan R1 2 ohm, R2 1 ohm, R3 1,5 ohm. R1 kecil, R kecil 1 0,1 ohm, R kecil 2 0,2 ohm, R kecil 3 0,2 ohm. Hitunglah A. Kuat arus pada rangkaian. B. Tegangan antara titik A dan B. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Dari soal tadi sudah saya masukkan di gambar ya. Ya, dengan lengkap begini. Jadi kalau anak-anak mengerjakan masih gambarnya itu kosongan, itu harus dimasukkan semua. E1-nya berapa ya, R1-nya berapa, sehingga nanti kita mudah untuk mengerjakan. Yang pertama adalah kita menentukan arah loopnya dulu, anak-anak. Caranya kita lihat sekarang ada 3 sumber tegangan. Ini 3, ini 6, ini 15. Lihat yang 15 ya, yang E3 itu arah arus kan dari positif menuju negatif, keluar dari positif. Berarti dia searah dengan jarum jam. Ini yang 15. Ya. Arus 3 itu searah dengan jarum jam. Yang arus dari E1 yang 3 volt, positifnya di sini, maka dia berlawanan arah dengan jarum jam. Yang E2 berlawanan arah dengan jarum jam. Sama-sama berlawanan arah, saling membantu. Jadi E1 dibantu oleh E2. Yang searah jarum jam itu lawannya. Di sini E3 sendiri. Tapi ingat, E3 15, E1 dan E2 kalau dijumlah 9. Jadi lebih kuat yang 15. Maka arus yang kuat akan searah dengan jarum jam. Maka kita buatkan arah loopnya searah dengan jarum jam. Nah, ini cara menentukan arah loop, anak-anaknya. Kalau sudah, kita mulai. Rumusnya ingat, sigma E sama dengan min sigma IR. Nah, ini bagus ada 1, 2, 3-nya ya. Saya mulai dari rumusnya dulu. Sigma E, jumlah E. Kita mulai dari E1. Lihat, E1 seperti ini. Jumlahnya searah dengan jarum jam ke sana, seret, menjumpai positif, maka E1-nya positif. Lanjut ke E2 menjumpai positif lagi, yang panjangnya positif ya, maka E2-nya positif. Lanjut lagi searah jarum jam menjumpai negatif, maka E3-nya negatif. Itu anak caranya ya. Nah, kemudian ingat min I dalam kurung semua R-nya adalah positif. Kita tulis dari yang besar dulu. R1, R2, R3, terus yang kecil. R1, R kecil 1, R kecil 2, R kecil 3. Kalau sudah sampai sekian ini benar, itu 99% akan benar. Ya. Tapi yang utama itu menentukan kapan E-nya positif, kapan E-nya negatif. Ya, gitu ya. Itu yang utama. Oke. Kalau sudah, tinggal dimasukkan. Oh, E1-nya berapa? 3. Positif kan? E2-nya berapa? 6. Positif ya. E3-nya berapa? Min 15. Jangan sampai keliru. Sama dengan min I. Ini jangan sampai hilang min-nya. Dalam kurung dimasukkan R1-nya 2, R2-nya 1, R3-nya 1,5, R kecil 1-nya 0,1 ya. Itu ya. Makanya kan enak dituliskan begitu ya. Kemudian R kecil 2-nya 0,2, R kecil 3-nya 0,3. Kalau sudah tinggal dijumlah, 3 ditambah 6 itu 9 anak-anak ya. Dikurangi 15 min 6 ya. 9 dikurangi 15 min 6. Sementara di sini min I dijumlah semuanya 2 tambah 1 3 tambah 1 setengah 4 setengah. Ditambah ini semuanya setengah. Jadi akhirnya 5. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa I akan sama dengan min-nya dicoret anak-anak ya. Ini ya. Min dicoret sama min dicoret. Tinggal sama dengan 6 dibagi 5 ampere. Begini saja boleh atau dibuat 1,2 juga boleh ampere.
Kalau sudah apa namanya, tahu bahwa I-nya adalah 1,2 ampere, maka untuk mencari VAB ini beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan tidak ada E-nya, maka kita tidak perlu bikin loop lagi. Tapi kalau ada E-nya, AB kan lewat ada E, ada R, ada E ya. Ini harus dibikinkan loop lagi. Terserah, lewat atas boleh, lewat bawah boleh. Nah, tapi saya tak lewat atas saja karena sesuai dengan loop. Karena kalau sesuai dengan loop kan, ya, kalau AB berarti ya dari A ke B. Nah, begini lah ya. Saya loopnya ke sini sampai sini, seret. Iya, nah. Biar nggak kena angkanya ya. Jadi nanti jumlahkannya AB lewat atas, seret, begini. Nanti anak-anak bisa dilatih di rumah. Kalau gimana kalau lewat bawah begini, bikin loop di sini, hasilnya harus sama. Kalau nggak sama berarti salah ya. Nah, kalau lewat atas seperti itu, maka saya tuliskan rumusnya bahwa untuk yang B ya, ini tadi yang A, ini jawaban yang A. Untuk yang B, bahwa VAB pakai besar saja tidak apa ya, adalah sigma E kemudian ditambah sigma IR. Nah, sekarang E-nya lihat, ada E1, ada E2. E3-nya tidak ikut karena dia tidak ikut loop yang saya buat dari A sampai B tadi. Ya. Nah, sehingga ya, saya tuliskan di sini, maka VAB ya udah gini aja lah sesuai dengan gambarnya. E-nya adalah E1. Ingat, menjumpai positif. Ya, positif. Terus ditambah E2. Nah, menjumpai positif. Nah, positif. Terus kemudian ditambah, nah, IR. R-nya ada berapa? Ada R1. Maka I dikalikan R1. Nah, R-nya lagi ingat masih ada ini ya. Nah, ke sini seret. Nah, ada ditambah I dikalikan, oh ya ini ada R kecil 1 ya. R kecil 1 ditambah I dikalikan R kecil 2. Nah, ini saya beri garis ya biar tidak nyampur ya. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa VAB adalah E1-nya adalah 3 ditambah E2-nya adalah 6 ditambah. Nah, sekarang I-nya lihat. Ini kan loopnya demikian, ini loopnya ke sini sama kan? Ini loopnya arus, ini loopnya V. Karena sama, maka di sini nanti positif ya. Jadi akhirnya I-nya adalah setengah 1,2 ya. Kemudian R1-nya adalah 2. Kemudian ditambah 1,2, R kecil 1-nya adalah 0,1. Kemudian ditambah 1,2 dikalikan 0,2. Nah, mepet ke sini ya. Nah, jadinya akan sama dengan 3 tambah 6, 9 ya. Kemudian ditambah 1,2 kali 2, 2,4 ya. Kemudian ditambah 1,2 kali 0,1, 0,12. Kemudian 1,2 kali 0,2, 0,2 ini adalah 0,24 ya. Nah, begini ya. Nah, sehingga akan sama dengan ya, ini ditambah ini adalah 0,36 ya. 0,36 ditambah ini, jadi akhirnya ketemunya 2,76 ditambah ini 11,76 volt. Nah, gitu ya. Nah, nanti silahkan dicek ya, kelihatannya sebenarnya lebih mudah angkanya lewat bawah
ya. Lebih mudah angkanya lewat bawah. Kenapa? Karena E-nya R kecilnya hanya 1 yang 0, ini kan ada 2, ya agak ruwet ya. Tapi tidak apa-apa, coba aja nanti di rumah. Tapi nanti ingat kalau lewat bawah ke sini ya, karena E-nya positif ke sini. Tapi ingat arah ke sini loopnya dengan loopnya arus berlawanan. Jadi nanti IR-nya harus negatif. Jadi E-nya positif tapi I-nya negatif. Sehingga nanti 15 dikurangi IR3 dikurangi lagi IR3 kecil. Nah, dikurangi lagi IR2. Nah, hasilnya akan sama. Ya, baik. Berikutnya adalah satu lagi. Satu lagi pada halaman 50. Ya. Nah, sekarang biar banyak ya. Saya bacakan lagi satu soal lagi. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Nah, gambarnya itu sudah tak gambar di papan. Kuat arus total yang mengalir pada rangkaian. Gini anak-anak. Kuat arus total yang mengalir pada rangkaian. Kalau menjumpai seperti ini, kayaknya seperti 2 loop, nak. Tapi sebenarnya ini 1 loop. Kenapa kok 1 loop? Karena yang di sini tidak ada GGL. Nah, cirinya gitu ya. Jadi kalau yang di sini ini loop yang ini, yang ruangan ya, ruangan ini tidak ada GGL-nya, maka sebenarnya hanya 1 loop saja di sini. Sehingga caranya ini di seri. Ya, kalau di seri kan tinggal dijumlah nak ya. Sehingga 3 tambah 3 kan sama dengan 6 ohm. Terus di paralel jadinya 3. Nah, kalau sudah ingatkan ya, ini kalau di paralel kan R per N ya, kan sama ya. 6 bagi 2, 3 ya. Sekarang itu kemudian kita bikin loopnya. Ingat, ini V yang 12 volt ya. Ini kan arah arusnya demikian. Berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, yang 6 volt ini searah dengan jarum jam. Menang yang 12. Maka loopnya demikian. Nah, ini loopnya. Nah, kalau sudah tinggal kita cari jawab bahwa sigma E sama dengan min sigma IR, maka E-nya ada 2. Ingat pada saat ini ya, dari sini ya, seret, nah gini ya, sehingga dari sini min 12 ya. Min 12 ke sini seret plus 6 sama dengan min I dalam kurung, ingat R-nya tadi ini 33 ya. 6 dengan 6 di paralel, 6 per N, 6 per 2 sama dengan 3. 3 ditambah 2. Nah, 3 ditambah 2. Nah, jadi tinggal min 12 dengan 6, min 6. Sama dengan min I dalam kurung 5. Coreklah minnya anak-anak. Corek. Maka tinggal I-nya sama dengan 6 per 5 sama dengan 1,2 ampere. Nah, itu kira-kira anak-anak cara menyelesaikan soal-soal hukum 2 Kirchhoff untuk 1 loop. Habis ini nanti video berikutnya akan saya berikan bagaimana cara menyelesaikan untuk 2 loop dengan cepat dan dengan biasa. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.